Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Kabar Baik, sebuah program yang mendorong hidup lebih baik dan semakin didorong semakin baik. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Kenapa kita dituntut untuk mengucap syukur? Karena sahabat yang diberkati, ternyata mengucap syukur itu menghilangkan stres. Mengucap syukur itu membuat kita memperoleh banyak sekali anugerah dan berkat Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini mengalami berbagai macam masalah, baik itu oleh karena pandemi, oleh karena ekonomi, tekanan-tekanan yang lain, gagal mengalami tender dalam proyek, gagal dalam hubungan, baik itu keluarga, rumah tangga, sehingga membuat dia tidak bisa mengucap syukur. Bahkan setiap hari terus memikirkan masalah dan persoalan, dan pada akhirnya menjadi depresi dan stres. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya mengajarkan kita mengucap syukur atau berterima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Jika seseorang memberikan sesuatu, katakanlah memberikan sebuah amplop yang coklat, isinya cukup tebal seperti ini, lalu saudara katakan, puji Tuhan, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara cepat-cepat menelpon pendeta dan saudara akan bertemu dengan beliau dan memberikan ucapan syukur berupa perpuluhan atau ucapan syukur saudara. Tidak hanya itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi justru dikatakan dalam segala hal. Artinya bahwa mengucap syukur itu bukan saja pada hal yang baik, tetapi hal yang tidak baik pula. Nah, apakah saudara pernah mengucap syukur ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, ketika disulimi oleh orang lain, ketika dimaki oleh orang lain? Pernahkah saudara berkata puji Tuhan, terima kasih? Mungkin saudara dalam hati saudara marah, atau saudara katakan tunggu pembalasanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Itulah sebabnya mari kita senantiasa mengucap syukur setiap hari, oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya katakan tadi bahwa mengucap syukur menghilangkan stres, karena Alkitab juga berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Orang yang hati gembira adalah orang yang tahu mengucap syukur. Tidak mungkin orang yang stres itu hatinya gembira. Bagaimana saudara bisa mengekspresikan itu? Coba dengan kondisi yang stres lalu saudara bergembira. Saudara, semalam kami dengan tim, dengan hamba-hamba Tuhan, kami semua tertawa di mobil dan melepaskan semua itu. Yang saya katakan bahwa kita sedang meningkatkan imun kita, karena mengucap syukur bukan saja menghilangkan stres, merupakan ciri seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi itu juga meningkatkan imun kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itulah sebabnya saudara, mari senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Kalau saat ini sahabat sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, sebuah tekanan, baik itu karena sakit ataupun karena problem ekonomi, problem keuangan, keluarga, rumah tangga, mari saudara datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih karena persoalan yang Tuhan berikan buat saya merupakan sebuah pembelajaran, sehingga makin hari semakin dewasa, makin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, mungkin seperti itu sahabat yang diberkati. Itulah sebabnya mari kita belajar terus untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini berkat Tuhan semakin dilimpahkan atas kehidupan saya dan sahabat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Matikan.